Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Melati dari kelas B2 PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat MBS. Nah, pertama ada pengertian MBS. Nah, apa itu MBS atau manajemen berbasis sekolah? Nah, pertama itu adalah MBS adalah kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya instansi serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Nah, keuntungannya apa sih melaksanakan MBS? Nah, keuntungan melaksanakan MBS yaitu yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Dan yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Selanjutnya ada tujuan MBS. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya ini memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia, melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya alam lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah konsep MBS. Nah, konsep MBS ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada otonomi daerah dan yang kedua ada desentralisasi daerah. Nah, apa sih otonomi daerah? Nah, otonomi daerah ini adalah hak kewajiban atau kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat. Nah, lalu desentralisasi daerah. Nah, desentralisasi daerah ini adalah transfer kewenangan, tanggung jawab, dan tugas pengambilan keputusan dari organisasi yang lebih tinggi ke organisasi di bawahnya atau antara organisasi itu sendiri. Nah, yang ketiga, walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan ini didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, tetapi juga diperlukan regulasi yang mengatur fungsi faktor. Lalu implementasinya ini ada berdasarkan tujuan input pendidikan. Nah, pertama, siswanya itu sebagai masukan utama ya. Lalu yang kedua, memiliki kebijakan, tujuan, dan sarana mutu yang jelas. Lalu sumber daya tersediakan dan siap. Lalu staf yang kompeten dan dedikasi tinggi. Lalu memiliki harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan. Pelanggannya di sini yaitu siswa atau masyarakat. Juga input manajemen. Nah, input manajemen ini sangat penting. Misalkan tugasnya jelas, rencananya jelas, sistematis, lalu juga program kerja, aturan-aturannya juga jelas. Lalu juga ada implementasi MBS berdasarkan proses pendidikan. Nah, berdasarkan proses pendidikan ini ada beberapa. Yang pertama, proses belajar mengajar yang efektif, kepemimpinan sekolah yang baik atau kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelola tenaga pendidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Lalu sekolah memiliki kewenangan, kemandirian, partisipasi yang tinggi dalam warga sekolah dan masyarakat. Lalu juga sekolah memiliki keterlibatan transparansi manajemen. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah secara psikologis dan fisik. Lalu yang terakhir, sekolah melakukan evaluasi perbaikan secara berkelanjutan. Nah, yang kelimanya itu yaitu implementasi dari MBS tersebut. Nah, di sini ada karakteristik MBS menurut Levi's. Nah, yang pertama itu kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan kepada para sekolah. Lalu domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, misalkan mencakup kurikulum, kepegawaian, keuangan, sarana
dan prasarana, serta penerimaan peserta baru. Sekian teori tentang konsep MBS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.